Malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu taat. Malaikat diciptakan dari cahaya dan memiliki tugas masing-masing dalam kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tugas malaikat Mikail. Dalam agama Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan banyak sekali malaikat. Jumlahnya hanya Allah yang tahu. Akan tetapi ada 10 malaikat yang wajib kita ketahui sebagai seorang muslim. Sebelum lebih jauh mengenal tugas malaikat Mikail, sepatutnya kita mengetahui keberadaan malaikat Mikail. Disebutkan di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 98, barang siapa menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir. Membagikan rizki kepada makhluk hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala menugaskan malaikat Mikail untuk menurunkan rezeki pada setiap makhluk hidup tanpa terkecuali. Semua ciptaan Allah di alam semesta ini, mulai dari manusia, hewan hingga tumbuh-tumbuhan, dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara malaikat Mikail. Allah menjamin rezeki seluruh makhluknya, termaktub pada Al-Quran surat Hud ayat 6. Dan tidak satupun makhluk bergerak atau bernyawa di bumi melainkan semuanya dijamin oleh Allah rizkinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Rizki yang diturunkan tidak hanya berbentuk harta benda atau materi saja, melainkan bisa berupa kesehatan, ketenangan jiwa, air, udara, dan masih banyak lainnya. Menurunkan hujan di muka bumi. Air merupakan sumber terpenting dalam kehidupan. Manusia bisa hidup tanpa makan berhari-hari, akan tetapi tak sanggup menahan dahaga. Air sendiri bisa mengundang bencana jika tidak diolah dengan baik. Akan tetapi semua yang terjadi kembali lagi ke ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, karangan Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, disebutkan bahwa malaikat Mikail bertugas menurunkan hujan. Tidak ada setetes air pun yang turun dari langit melainkan disertai oleh malaikat yang mengantarkannya ke tempatnya. Di dalam Al-Quran surat Az-Zuhruf ayat 11, Allah menurunkan hujan dengan kadar atau kapasitas yang diperlukan. Dan yang menurunkan air dari langit menurut ukuran yang diperlukan. Lalu dengan air itu kami hidupkan negeri yang mati ataupun tandus. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan dengan kehendaknya sebagaimana terciptanya langit dan bumi. Menahan matahari dengan sayapnya. Nabi Muhammad SAW merupakan Nabi kekasih Allah. Para malaikat pun mencintai dan selalu melindungi Nabi Muhammad. Dalam suatu riwayat disebutkan di mana Rasulullah SAW sedang melakukan sholat subuh berjamaah dengan para sahabat. Kala itu malaikat Jibril menahan punggung Rasulullah SAW agar tetap dalam keadaan ruku. Dan malaikat Mikail menahan matahari dengan sayapnya agar waktu subuh lebih panjang. Usai sholat, salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, mengapa ruku dilakukan dengan lebih lama? Rasulullah mengaku tidak tahu, lantas malaikat Jibril menjelaskan, wahai Muhammad, Ali tergesa-gesa untuk ikut berjamaah, tetapi di depannya ada seorang lelaki tua Nasrani yang berjalan sangat pelan. Ali tidak mau mendahului lelaki itu, karena itu Allah memerintahkan aku untuk menahanmu dalam ruku, agar Ali dapat ikut sholat berjamaah denganmu. Menemani tugas malaikat Jibril. Malaikat Jibril diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mensucikan Rasulullah SAW. Saat menjalankan tugasnya, malaikat Jibril dibantu oleh malaikat Mikail dengan mengambil air zam-zam untuk membersihkan dada Nabi Muhammad SAW ketika umur Nabi 5 tahun. Saat perjalanan Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj, malaikat Mikail pun ikut serta mendampingi bersama malaikat Jibril. Selain pernah bertugas bersama dengan malaikat Jibril, malaikat Mikail juga menjalankan tugas bersama dengan malaikat Israel. Ia bertugas menyampaikan lembaran yang dituliskan nama, tempat, dan sebab-sebab pencabutan nyawa bagi orang yang dimaksud. Itulah 4 tugas malaikat Mikail yang perlu kita ketahui sebagai umat Islam. Semua yang terjadi semata-mata kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab Allah Maha berkuasa dan berkehendak atas segala sesuatunya.